Halo Dul, balik lagi di channel gue Dambis. Yap, sesuai janji gue kali ini adalah kelahiran sang idola gue. Siapa? Kurt Donald Cobain. Semoga dia peace di surga. Amin. Nah, pada kesempatan kali ini gue akan membahas sesuai janji gue yang video sebelumnya. Kalau tanggal 20 Februari ini dia ulang tahun. Apa aja sih karya-karyanya yang dia udah keluarin? Mari kita bahas. Nirvana adalah nama sebuah grup band dari kota Aberdeen, Washington. Tepatnya di Seattle, Amerika Serikat. Kemudian akhirnya mereka mendapatkan kesuksesan nih Dul di kota Seattle, tempat kelahirannya si Kurt Cobain, yang terkenal dengan aliran musik grunge. Grunge, atau yang dikenal juga dengan Seattle Sound. Nah, Dulz and Dulz, kalau belum ada yang tahu Seattle Sound itu apa, nah tonton video gue yang kemarin ya, itu udah gue bahas semuanya di sana. Oke. Band ini memiliki banyak pengikut atau fans setia di dunia maupun Indonesia, terutama dalam komunitas musik underground. Amazing Dul. Nirvana mulai digemari dan dikenal oleh dunia nih Dul sejak dirilisnya album mereka yang berjudul Nevermind, dengan single yang dijagokan yaitu Smell Like Teen Spirit. Nah, Dulz and Dulz pasti udah tahu kan lagunya tuh kayak gimana. Single ini yang membuat mereka mendapatkan trofi The Best Band Alternative Rock. Mantap. Dan sempat-sempatnya ia menduduki tangga nada pertama di Billboard Amerika, mengalahkan Michael Jackson Dul. Buset, keren kan Dul? Nirvana terdiri dari Chris Novoselic, Kurt Cobain, dan Dave Grohl. Kalau Dulz and Dulz belum ada yang tahu Dave Grohl itu siapa? Dave Grohl tuh sekarang yang frontman Foo Fighters. Pasti tahu lah. Nah, kemudian grup ini dibentuk di Washington tahun 1987 tepatnya. Semua lagu-lagu Nirvana dirilis oleh sang vokalis atau yang kita kenal sebagai leader atau frontman dari Nirvana, yaitu Kurt. Dan Chris Novoselic yang mengisi bass. Sementara Dave Grohl, tadi. Grup ini melepas album pertama mereka pas di tahun 1989 di bawah sebuah label indie. Nah, Dulz and Dulz, indie di Indonesia lagi murak-murak ya kan, lagi gempar-gemparnya nih. Tapi di Amerika tuh dari 1989 dia udah main indie keren Dulz. Penampilan perdana Kurt Cobain dan Chris Novoselic terjadi pada bulan Maret 1987 nih Dul, yang sekaligus menasifkan formasi awal Nirvana yang terdiri atas Kurt Cobain sebagai vokal gitar, Chris Novoselic sebagai bass, dan seorang penabuh drum bernama Aaron Burkhart. Nah, Aaron ini sempat dikeluarkan oleh Kurt. Pada akhir tahun 1987, Aaron Burkhart keluar dari Nirvana. Yang tadi gue bilang, dia dikeluarkan dulu oleh si Kurt. Mungkin karena konsep pemikirannya atau nada drumnya kurang masuk di distorsinya atau musiknya si Cobain ya kan. Awal tahun 88, tepatnya 1988, posisi drummer diisi oleh Chad Channing dan Jason Everman bergabung sebagai gitaris kedua. Nah, Dulz and Dulz, nih gua mau kasih tahu. 1988 Nirvana tuh sempet ada dua gitaris yang diisi sama si Jason Everman. Tapi Jason Everman keluar pada pertengahan 1989
Disusul pula keluarnya dengan Chet Channing pada tahun 1990. Gue nggak tahu ya keluarnya dia karena apa. Kemudian beberapa kali mengalami pergantian drummer nih, Dul. Wah, anjrit, drummer nggak ada yang pas. Ketemulah si Dave Grohl nih. Ya, inspirasi gue juga tuh dia. Karena gue sebagai drummer, asik. Dave Grohl masuk ke Nirvana sebagai drummer. Yap, drummer. Ya, apalagi masa ketipang-ketipu apa namanya, Dul? Gendang. Pada tahun 1990 dan tepatnya Smell Like Teen Spirit diisi oleh si Dave Grohl. Waktu itu mereka belum memakai nama Nirvana yang lebih kita kenal sekarang nih, Dul. Banyak nama-nama yang mereka udah pakai pada awal karir mereka dan mereka memakainya bergantian di setiap konser. Buset, berarti banyak ya. Nirvana berarti nih beruntung. Nama Nirvana bukan Nirvananya. Si Kurt pinter, jenius berarti. Nama Nirvana, kenapa nama Nirvana? Nah, nama Nirvana ini baru muncul pada tahun 1988. Oh, berarti si Cobain tuh udah memikirkan nama Nirvana ini dari tahun 1988 tepatnya. Ketika Kurt menemukan nama itu dari sebuah tayangan televisi di tengah malam yang menyiarkan tentang program agama Buddha yang berarti pencapaian kesempurnaan. Benar-benar sempurna dan benar-benar tepat nama Nirvana itu diambil oleh si Kurt Cobain. Benar. Kemudian mereka membuat single pertama lagi nih yang berjudul Love Buzz. Mungkin Do's and Don'ts yang belum ada yang tahu atau yang udah ada tahu, nanti kita kasih tahu lah lagunya sedikit biar nggak kena copyright. Yang dirilis oleh label indie lagi tapi kecil, yaitu Sub Pop Records. Popularitas Nirvana di Seattle berkembang dan mereka merilis album debut mereka ya pertama yang berjudul Bleach atau Pemutih. Pada November 1988, single pertama Nirvana, Love Buzz pun diedarkan. Pada kalangan terbatas, Kurt sendiri yang kemudian menyerahkan salah satu kopinya kepada radio KCMU untuk diputar. Ibaratnya dia nawarin, Dul, nih, gua ada single nih, coba putar nih di radio lu, masuk gak? Gitu. Menawarkan diri. Setelah itu, Kurt segera mendengarkan radio dan setelah berjam-jam gelisah karena lagunya tak segera diputar hingga Kurt harus menelpon dari sebuah telepon umum dan merequest lagunya sendiri, barulah dia beruntung. Lagu tersebut mengudara. Keren nih orang. Walaupun dia idealismenya tinggi, tapi tetap usahanya nih, Dul. Kita harus ambil. Ini orang usahanya keren juga. Kalau kita mau jadi orang, ya harus berusaha dulu. Nih Kurt, kita belajar dari Kurt. Salah satu ironi terbesar seorang bintang rock terbesar pada awal karir sempat merequest sendiri lagunya di sebuah radio. Kan bayangin Dul, yang tadi gue bilang, dia usaha loh, lu bayangin. Dia menawarkan satu kopi lagu Love Buzz ke radio-radio, ya kan. Ini coba kali masuk nih buat pendengar musik di era ini, ya kan. Pada awal 1991, Nirvana pindah label dari Sub Pop ke DGC atau David Giffen Company. Sebuah label mayor dengan distribusi lebih luas dan dana lebih besar. Salah satu orbitan tersukses DGC adalah Guns N' Roses. Yang gue bilang pada awal itu, kenapa dia bisa berantem sama si Axl Rose ya? Mungkin gara-gara satu label ini dulu, ya guys sih? Bisa jadi. Nirvana juga bergabung dengan Goldman Sachs, sebuah perusahaan manajemen artis nih, Dul. Di mana Sonic Youth, band punk kontemporer yang dikagumi Kurt bernaung. Berarti si Kurt ini mengagumi band Sonic Youth.
Nirvana pun melanjutkan perjalanannya dengan mengeluarkan album kedua yang berjudul Nevermind, yang direkam pada Mei 1991 dan selesai sebulan kemudian, berarti selesai bulan Juni. Awalnya DGC Records berharap untuk menjual 250.000 salinan Nevermind. Akan tetapi, album single pertamanya Smells Like Teen Spirit dengan cepat mendapatkan momentum yang tepat nih Dul. Sebagai berkat signifikan sering diputar dari lagu video musik di MTV Music Award. Kalau Duls and Duls kalau seumuran gue tuh pasti pernah denger lah. Sering kok diputar dulu di televisi MTV Music Award. Di salah satu saluran MTV musik. Ketika mereka melakukan tour Eropa, enak banget ya dulu ya. Kalau dia ini pasti tour. Ketika mereka melakukan tour Eropa pada akhir 1991, band ini menemukan bahwa sangat mengancam oversold, menunjukkan bahwa awak televisi menjadi kehadiran yang konstan di atas panggung dan bahwa lagu Smells Like Teen Spirit hampir di mana-mana. Bayangin Dul, gemparnya tuh single di mana-mana. Gue nggak kebayang tuh kalau gue bisa ngerasain dah ada di tahun itu. Pasti keren sih. Maupun radio, televisi musik, pokoknya tuh lagu setiap diputer terus tuh lagu Nevermind, Smells Like Teen Spirit. Pada Natal 1991, Nevermind menjual 400 salinan per minggu di Amerika Serikat. Buset dah, 400 salinan. Kalau sebulan berapa tuh? Bisa berjuta-juta kopi ya? Bisa kan? Pada tanggal 11 Januari, ya itu mah Gigi Band ya. 11 Januari 1992, album ini mencapai nomor 1, lagi-lagi nomor 1 di tangga album Billboard. Wow, amazing. Menggusur album Dangerous milik Michael Jackson. Anjir. Album ini juga menduduki puncak tangga lagu di berbagai negara, bahkan seluruh dunia. Gokil. Kurt masuk sebagai salah satu penulis lagu terbaik, the best, terhot dalam generasinya di usia 24 tahun. Pantaran gue gila dia udah bisa begitu. Gokil. Inilah album legendaris dan fenomenal yang kemudian melambungkan nama Nirvana ke jagat musik internasional. Lagu-lagu yang terdapat di album ini bercerita tentang Toby Vale, vokalis band punk cewek Bikini Kill. Perempuan yang sangat disukai Kurt. Asik ternyata Kurt Cobain suka nih. Perempuan yang sangat disukai Kurt bahkan sepanjang tahun 1990 sampai 1991. Hampir semua lagu yang dibuatnya selalu bercerita tentang Toby. Meski demikian, Toby ternyata tak bisa sepenuhnya menerima Kurt. Toby. Coba lo sama dia. Kurt akhirnya dekat dengan seorang wanita yang udah gue bahas di video sebelumnya, yaitu Courtney Love, vokalis band post-punk Hole. Dan dalam rentang tahun ini juga heroin terus mengiringi hidup Kurt. Lagi-lagi drugs. Gua nggak akan capek-capeknya buat edukasi subscriber gua untuk menjauhkan drugs. Karena apa Dul? Karena drugs sangat berbahaya untuk diri lu sendiri dan akan merusak lingkungan lu sendiri. Jangan pernah coba-coba. Nevermind dirilis pada 24 September 1991. Di luar dugaan, album bercover gambar seorang bayi yang sedang menyelam ini telah terjual hingga mencapai 500 keping pada hari Halloween. 31 Oktober 1991, Nirvana pun mendapat penghargaan Idul. Penghargaannya apa? Sebuah piringan bukan hitam lagi, tetapi piringan emas saat
inilah seluruh radio Amerika, Eropa, Australia, Jepang, Brazil, negara-negara lain, pelosok dunia, lubang tikus, lubang ayam, pasti tuh. Dengan serentak dan kompak, memutar terus-menerus single Smile Like Teen Spirit. Mantep banget tuh lagu. Emang bener-bener mantep sih, dari nadanya juga. Kayaknya untuk joget enak banget tuh. Kurt kini sudah tak perlu lagi menelpon radio. Iya, buat apaan ya gak Kurt? Mulailah idealismenya keluar. Ya kan? Tapi sebelumnya kan dia sempat merendahkan hati gimana caranya biar lagu Love Buzz tuh didengar ke radio-radio. Namun setelah Smile Like Teen Spirit ini menggelegar di dunia, ya udahlah, Kurt ngapain buat nelpon radio lagi ya gadul? Buat sampai please listening my Love Buzz. Enggak gitu lagi pasti. Smile Like Teen Spirit pun memasuki masa mengudara dengan frekuensi terbanyak pada tahun 1992. Di Indonesia, popularitas Nirvana berhasil menyaingi popularitas Guns N' Roses, Metallica, dan Sepultura yang pada masa-masa itu memang sangat-sangat terkenal di Indonesia. Do's and Don'ts harus tahu deh. Namun, pada Januari itu juga kecanduan Kurt terhadap heroin makin parah nih, Duls. Waduh. Dalam sebuah sesi pemotretan, Kurt bahkan tidak sanggup berdiri saking high-nya mungkin ya. Dia nggak sanggup berdiri buat foto doang, padahal gila. Dia cuma apa? Dia cuma nunduk. Udah lama nunduk aja udah. Terus-terusan nunduk. Saking high-nya tuh. Momen semacam inilah yang akan terus berulang dan mewarnai lembaran karir Nirvana berikutnya. Sementara itu, pada April 1992, Nirvana untuk pertama kalinya tampil di cover majalah Rolling Stones. Nah, Do's and Don'ts, kalau band-band udah top, udah covernya di majalah Rolling Stones, wah tuh udah sangat dibanggakan banget tuh. Sementara itu berkelanjutan di bulan Juli, Nevermind albumnya dia akhirnya terlempar keluar dari tangga lagu Billboard setelah bercokol di sana selama hampir 2 tahun. Lu bayangin Dul. Album Nevermind nih gokil ya kan? Sempat menduduki 2 tahun di Billboard. Nggak turun-turun tuh. Gila. Ketika keluar dari Billboard, Nevermind telah mencapai angka penjualan sebanyak 8 juta keping. 8 juta keping itu banyak banget, Duls. Gila, pada saat itu tuh gokil. Di seluruh dunia lagi. Gila, keren banget nih Nirvana, asli. Nirvana merilis album yang ketiga, yaitu In Utero pada bulan September 1993. Lirik-liriknya sangat pribadi tentang perjuangan hidup. Nirvana pun mulai tur ke Eropa dan memulai konser MTV Unplugged di New York dan Eropa pada musim dingin di tahun 1993. Di sini juga lagi dingin banget, Dul. Lagi musim hujan. Apalagi ada yang kena banjir. Teman-teman tetap semangat ya. Dan inilah karya-karya dan konser-konser Nirvana di masa kejayaannya. Mau gue sebutin? Mau dong pastinya. Pertama, album studio Bleach pada tahun 1989, kemudian disusul oleh Nevermind 1991, beranjak ke In Utero 1993, dan album konser MTV Unplugged in New York 1994. Ada juga From the Muddy Banks of the Wishkah 1996, Live at Reading 1991, album kompilasinya nih In Case Child 1992. Kemudian
diiringi Harmonic mini demo album 1992 dan Grang is Dead 1994. Nirvana Best of Album 2002, With the Lights Out Rarities Box Set di tahun 2004. Kemudian disusul oleh Silver The Best of the Box 2005. Kemudian Icon di 2010. Oke Dul, sampai sini dulu pembahasan, dan sesuai janji gue sudah membahas karya-karyanya Nirvana. Dia adalah sosok yang gue kagumi, influencer gue juga, inspirasi gue juga untuk dalam hal bermusik, yaitu Nirvana, Kurt, dan teman-temannya. Untuk Jules and Dulce subscriber yang bijak, semoga akan terkesan dengan karya-karyanya Nirvana ya Dul. Gua harap, karena ini emang menggembarkan dunia banget sampai sekarang ini. Oke Dulce and Dulce, sampai sini dulu video untuk Nirvana dan karya-karyanya. Gua nggak akan pernah capek-capek untuk membahas soal musik, konspirasi, apalagi short movie, terus banyak. Pokoknya kalau Dulce and Dulce punya request, tolong komen di bawah aja dengan bijak. Tapi yang gue bisa aja Dulce and Dulce. Nah, yang terpenting Dulce and Dulce ini harus like, komen dengan bijak, kemudian subscribe dan share ke teman-teman Dulce and Dulce. Karena apa Dul? Karena kalau kalian nge-share video kita ini, kita akan lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten yang lebih menarik dan bermutu. Oke Dulce and Dulce, sampai sini dulu pembahasan karya-karya Nirvana. See ya!